Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Indi ya, atau Indika Energi, di mana terakhir saya update saham Indi itu sudah cukup lama, 8 Agustus 2022 ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 dan hari ini tanggal 22 Mei harganya naik 1%, jadi 1880. Nah, untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini memang berfluktuatif ya, jadi tergantung kapan belinya. Namun kalau kita lihat setahun terakhir, ini memang masih banyak yang floating minus ya. Setahun terakhir, kalau misalnya pegangnya 3 tahun yang lalu masih bagger, 5 tahun negatif, 10 tahun profit ya, karena ini memang cyclical ya. Untuk tahun 2023 sendiri sudah negatif 31%, jadi cukup dalam ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham ini dari 4 analisa ya. Dan yang pertama dari gambaran umum perusahaan dan kinerja perusahaan secara umum. Kemudian dari seasonality ya, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini akan naik atau turun. Kemudian dari bandarmologinya kita akan lihat perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan Mei ini sampai tanggal hari ini 22. Kemudian dari teknikalnya kita akan review meskipun sudah lama ya, 8 Agustus, analisa teknikal di bulan 8 Agustus 2022 dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana lagi. Oke, seperti biasa kita akan bahas harga call dulu. Ini sebenarnya masih sama ya, dengan video terakhir saya membahas saham call yaitu di Adaro ya, masih 162,25. Jadi ini masih sama analisanya, masih harganya masih di atas di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini kemungkinan performance-nya akan kembali ke kira-kira estimasinya di sama kayak tahun 2021 ya. Cuman kalau 2021 dia dari rendah naik, ini 2023 kebalik ya, dari atas ke bawah. Jadi nanti mungkin tambah lama tambah turun ya. Oke, ini adalah perubahan bisnis yang sudah di-sharing oleh Indi di public expose-nya tahun lalu ya. Untuk tahun ini itu belum public expose, ada jadwalnya namun belum dilaksanakan. Nah, kira-kira seperti ini ya, ada yang menanyakan ya, kira-kira kedepannya kan seperti apa ya. Jadi ini memang dulu di batu bara ya, kemudian karena memang batu bara ini mestinya sudah pada tahu ya, para pengusaha batu bara, bahwa batu bara ini nggak bisa seterusnya ada ya, karena semuanya akan beralih ke energi yang terbarukan ya. Jadi ini mestinya semua perusahaan batu bara sudah mulai ancang-ancang untuk mengganti bisnisnya ya, mengganti bisnisnya karena kalau enggak otomatis perusahaannya akan berhenti bisnisnya ya. Jadi ini untuk Indika sendiri dia sudah ada plan, ada rencana untuk nanti bisnisnya akan di logistik dan infrastruktur ya, untuk penyimpanan bahan bakar, kemudian mineral, emas, metal, mineral, kemudian ada energi terbarukan, nanti ada listrik ya, listrik PLTS kalau nggak salah, ada kendaraan listrik, kemudian ada solusi alam juga, kemudian ada digital Ventura ya, kemudian dan ada lain-lain. Jadi memang dia sudah menyiapkan supaya nanti kalau batu bara redup, dia sudah ada bisnis lainnya sehingga perusahaan Indi akan tetap ada meskipun batu bara sudah tidak digunakan lagi. Nah, pertanyaannya ke depannya kira-kira bagus apa enggak? Tentu saja kita nggak akan pernah tahu ya. Namanya juga bisnis baru ya, tentu saja akan menyesuaikan dengan kondisi atau situasi di saat ke depan ya. Kita juga nggak tahu masa depannya seperti apa. Ya kira-kira masa depannya akan seperti ini. Nanti kita lihat aja apakah bisa bersaing atau tidak. Ya, kita bisa pantau terus setiap eh, kuartalan, setiap tahun ya dari laporan keuangan, laporan tahunan dan public expose. Oke, ini ada berita ya bahwa Pak Lokeng Hong masuk kembali ke saham ini setelah melepas ya. Sebelumnya dilepas, sekarang diam-diam atau secara buka-bukaan ya. Sebelumnya diam-diam mengoleksi, terus tiba-tiba datang di RUPS-nya dan mengakui bahwa beliau memiliki saham ini kembali ya. Oke, jadi CLBK-nya Pak Lokeng Hong ini mestinya ada dasarnya, teman-teman ya. Sekarang kita akan cek kinerja tahunannya, teman-teman ya. Kalau kita lihat, ya ini pastinya sudah
bosen ya, pasti 2022 itu all time high, jadi kita nggak usah bahas ya. Cuma kalau kita lihat di sini all time high-nya memang cukup signifikan sekali ya di India. Untuk prosentasenya juga sama ya, karena harga jual batu bara naik ya, jadi HPP-nya turun. Ini bukan HPP-nya turun ya, tapi karena harga jualnya naik. Ya, untuk laba bersihnya memang ini terbilang cukup kecil ya teman-teman ya, secara persentase dari pendapatan. Oke, untuk kuartal satunya kita lihat ya, untuk kuartal satunya tadi kita lihat harga batubara sudah turun di kuartal satu, ya meskipun masih tinggi. Ini pendapatan masih naik, jadi penjualan masih naik, namun labanya sudah mulai turun karena tadi harganya sudah mulai turun ya, laba usahanya juga mulai turun dan laba bersihnya juga mulai turun ya. Ini adalah pendapatannya dari rupiah teman-teman ya, naik 13,9%. Untuk beban pokok penjualannya ini naik ya karena harganya mestinya naik. Kemudian beban usahanya juga naik, ya naik 28,1%. Laba bersihnya ini turun teman-teman ya, turun 16% ya. Ini memang sudah apa ya, mestinya sudah diprediksi karena harga batu baranya turun, otomatis kinerjanya pasti turun. Ya, untuk valuasinya sendiri, kalau kita lihat di sini 0,52 ya. Kalau nggak salah ingat ya, ini sih PBV terendah ya dibanding dengan saham-saham batu bara yang lain. Ini PBV terendah ya. Kalau nggak salah ingat ya, teman-teman koreksi kalau ada yang salah. Ya, PE ratio 2,77 ya. Jadi Indi ini memang PBV-nya menarik ya karena ini selama dari 2013 teman-teman ya. Itu baru satu kali dihargai di atas satu ya. Yang lainnya meskipun 2022 ya, meskipun harga batu bara melejit cukup tinggi, ternyata masih ditutup dengan PBV di bawah satu. Ya, untuk ROE-nya sendiri ini 36,73%, kita bayarnya di 0,52, earning yield-nya ya pastinya sangat tinggi ya. Tapi sekali lagi ini cyclical ya, ini berdasarkan data saat ini aja. Tidak memperhitungkan masa depan ya. Oke, untuk dividen ini juga sebenarnya tidak cukup rutin bagi dividen ya. Tidak cukup rutin bagi dividen dan dividennya kurang jumbo kalau dibanding dengan yang lain ya. Terakhir ininya 11%. Ya, ini rugi nggak bagi dividen, 2021 juga nggak bagi dividen ya. Ini juga yang dibagi payout ratio-nya hanya 23%, teman. Jadi cukup kecil ya. Nah, ini 2023 seperti yang tadi diprediksi ya. Ini akan potensinya akan kebalikan teman-teman ya. Ini di sini 174, di sini kira-kira 172. Nanti mungkin kuartal 3 rugi ya. Nah, ini kok malah rugi ya. Mungkinan di sini kuartal 2 juga akan rugi. Nanti kuartal ya kira-kira seperti itu ya. Mungkin EPS-nya akan menjadi 158 lagi ini kira-kiranya ya dan kemungkinan tidak akan membagikan dividen di 2024. Nah, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat Mei ini turunnya cukup dalam ya, sudah minus 27%. Ya, dan memang potensi turunnya memang ada ya di sini ya. Kemudian Juni juga berpotensi turun lagi. Nanti naiknya baru di bulan Juli ya. Juli, Agustus, September ini kuartal 3 plus Oktober ya. Kira-kira seperti itu dari seasonality. Kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya ini ada dua pengendali ya, Indi Investido dan PT Teladan Resources. Kemudian ini komisaris dan direksinya cukup lumayan juga ya memiliki sahamnya jutaan lembar saham. Dan untuk jumlah pemegang sahamnya ini naik, namun dari Maret ke April ini sudah mulai turun ya, orang-orang sudah mulai jual ya. Partisipasi asing di saham ini 21,27%, jadi sebenarnya kurang bobotnya kurang untuk dipertimbangkan untuk follow investor asing ya. Jadi kita nanti tidak mempertimbangkan investor asing di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih memang investor asing buang terus, namun ini mestinya nggak signifikan terhadap harga. Oke, ini detailnya teman-teman ya, detail saham dan perpindahannya selama setahun terakhir dari April ke April. Ya, kalau kita lihat investor asing juga di sini bukan penguasa supply ya, jadi kita lebih mantap untuk tidak follow mereka ya. Jadi kita follow-nya nanti analisa dari broker summary ya. Oke, ini lokalnya 88,18%, namun karena ini masih tercampur dengan saham pengendali, ya, tercampur dengan saham pengendali, maka kita akan take out dulu supaya lebih kelihatan ya, lebih kelihatan, lebih clear ya, tidak bias.
Nah, ini saya sudah take out ya, corporate-nya sudah berkurang, dikurangkan dari pengendali. Di sini lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan pengurangannya paling besar ini kalau kita lihat ya. Kepemilikan terbesarnya ada di investor retail lokal, teman-teman ya. Investor retail lokal, ini setahun terakhir buang. Namun kalau kita lihat dari sini ya, ini bulan apa ini? April, Maret, Februari, Januari, Desember, November. Sejak November ini investor retail lokal kepemilikannya naik terus, teman-teman ya. Naik terus, meskipun tadi jumlahnya ya masih naik sih, jumlahnya masih naik ya, 23.111, 23.949 meskipun ini turun di 2 bulan terakhir, namun secara garis besar masih naik sejak November ya. Jadi memang ini masih naik ya teman-teman ya, masih naik. Ya kemungkinan juga di sini mulai dicicil Pak Lokeng Hong ya, kemungkinan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya terbesar keduanya ada di wah ini dominannya memang di investor retail lokal ya untuk kepemilikan di luar pengendali teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi kepemilikan komisaris juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, jadi nggak ngefek juga. Ya, kalau kita lihat di sini memang ada yang buang, itu reksadana lokal cukup besar ya, membuang separuh lebih dari kepemilikannya dari 100 juta lembar saham jadi sisa 40 juta lembar saham. Dan ini buangnya masih berkelanjutan meskipun nanti April sudah mulai beli lagi. Ya, kemudian yang buang terbesar kedua adalah foreign others ya, ini mengurangi juga separuh ya dari kepemilikannya dari 192 menjadi 104. Yang nampung siapa kan gitu kan? Yang nampung ini ada dua yang paling besar ya menonjol. Sorry ada tiga ya yang paling menonjol yang besar itu adalah reksadana asing di mana ini reksadana asing juga setiap bulan naik terus ya secara berkelanjutan. Dana pensiun asing ya ini juga naik terus dana pensiun asing. Kemudian di sini ada sekuritas lokal ya naik terus meskipun terakhir dia buang barang sedikit. Ya, jadi itu teman-teman ya sedang ada dua, satu ini juga apa ini lembaga keuangan asing juga sedang buang barang ya secara berkelanjutan nih terutama 2 bulan terakhir cukup tajam. Ya, mungkin ini yang menyebabkan penurunan harganya ya. Jadi reksadana lokal satu, kemudian institusi asing, institusi keuangan asing dua, kemudian ada foreign others ya ini yang buang terus. Untungnya ini ditampung oleh uang besar juga teman-teman ya. Reksadana asing, dana pensiun asing dan sekuritas ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke perpindahan saja sih teman-teman ya. Kalau kita lihat dari investor retailnya sih, secara data ini sebenarnya sedang akumulasi ya. Namun terakhir-terakhir di November ini melihat lagi distribusi ya, mulai naik lagi. Nah, untuk Mei sendiri 1 sampai 22 Mei ya hari ini itu terlihat normal distribution ya karena tadi memang ya perpindahannya antara big money dengan big money ya. Jadi uang besar ke uang besar. Jadi normal distribution kalau kita lihat secara broker summary ini EP paling besar pebuangnya teman-teman ya. Sehingga harganya turun nih teman-teman ya. Jadi distribusinya lebih lebih apa ya? Lebih ngotot yang jual daripada mau yang beli ya. Jadi yang menang yang beli ya. Karena dia dapat harga di bawah. Yang jual lebih mengalah untuk buang barangnya di harga bawah. Oke, ini adalah analisa teknikal ya. Sebelumnya, Agustus sudah lama sekali ya sebenarnya. Ini potensi naik ke ada dua kemungkinan kalau turun dia ke 2.500, kalau naik ke 3.100 dan di sini teman-teman ya waktu itu saya prediksi ternyata dia naik ya, naik ke 3.100. Habis itu ya udah saya nggak pernah lihat Indi lagi, dia sampai break sampai ke 3.400, kemudian dia turun lagi nih, sudah mulai downtrend di sini ya. Mulai downtrend di sini sebenarnya sudah ranging ya, tapi ini di break ya, rangingnya di 2.200 di break. Ya, jadi lebih kuat downtrendnya, tapi dia mantul ke atas, kemudian dia turun lagi. Jadi kemungkinan nih mantul ke atasnya karena akan ada corporate action dividen ya, dinaikkan dulu harganya, habis itu turunin lagi ya. Jadi sebenarnya kalau ini nggak ada dividen, kemungkinan dia akan downtrend teman-teman ya. Jadi ini sedang membentuk pola downtrend ya, ini ada anomali karena dividen aja. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana ke depannya ya? Kalau gini sih sebenarnya lebih kemungkinan besarnya downtrend teman-teman ya. Jadi dia mungkin akan turun ke 1.800 ya, kemudian mantul ke atas mungkin 2.200 lagi, turun lagi mungkin bisa ke arah 1.600 teman-teman ya.
Oke, terakhir risamnya teman-teman ya, untuk fundamental kinerja jangka panjangnya tadi naik cyclical ya, naiknya cyclical bukan yang ke stabil. Kinerja jangka pendeknya juga naik nanti ya, pendapatannya masih naik meskipun labanya sudah mulai turun, valuasi masih murah pada saat video ini dibuat, tidak rutin bagi dividen, yield trial 11 dan kemungkinan sih 2024 kemungkinan besarnya tidak bagi dividen. Seasonality potensi naiknya tadi di kuartal 3 dan Oktober teman-teman ya. Jadi Juli, Agustus, September, dan Oktober. Untuk bandarmologi tadi terlihat April ke April tetap akumulasi ya meskipun tadi perpindahannya dari uang besar ke uang besar. Namun sejak November sebenarnya sudah mulai distribusi lagi ya sejak November ya. Karena ada yang investor retailnya meningkat ya. Nah saya nggak ngerti apakah investor retailnya ini adalah Pak Loking Hung atau bukan ya. Karena datanya belum muncul karena Pak Lo King Hung masih di bawah 5% kepemilikannya. Jadi belum bisa dilihat datanya ya. Untuk 1 sampai 22 Mei ini terlihat juga sedang distribusi teman-teman ya. Untuk teknikal tadi membentuk pola downtrend dan kemungkinan besar harganya bisa ke 1600. Ya, dan terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham India, analisa analisa saya juga bisa salah teman-teman. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau membeli atau menjual saham Indi. Ya, video yang saya buat ini hanyalah sharing ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin mencari second opinion dalam analisa saham Indi. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.